Hari ini kita akan renungkan kisah para rasul pasal 11, teksnya ayat 1 sampai 18. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisihnya sebab mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 17. Petrus menjelaskan tentang peristiwa di rumah Kornelius. Paragraf yang ketiga ayat 18. Orang-orang menjadi tenang dan memuliakan Allah sebab ia mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Kesimpulan hari ini, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisihnya. Sebenarnya mereka tidak logika. Masalahnya hanya makan bersama dengan orang yang tidak mengenal Allah dan tidak bersunat. Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu setahap-setahap yang Tuhan bekerja untuk hal ini. Petrus tahu bahwa Roh Kudus itu hanya datang dari Tuhan. Sebab itu, dia berkata lagi, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Siapapun tidak bisa berselisih lagi, dan mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah berkata bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Terus ulang laginya itu. Kedua, Roh Allah membimbing Petrus ke rumah seorang bangsa lain. Ketiga, Roh dicurahkan di atas keluarga Kornelius. Memang melalui pengakuan Petrus, kita sudah bisa tahu Petrusnya tetap dibimbing oleh Roh, dan Roh juga dicurahkannya di atas keluarga Kornelius. Semuanya itu termasuk dalam kerja Roh. Ajaran tentang manusianya. Pertama, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Dan orang-orang dari golongan yang bersunat berselisihnya dengan soal Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kedua, Petrus menjelaskan segala sesuatu tentang peristiwa ini dan berkata, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketiga, orang-orang menjadi tenang dan memuliakan Allah sebab ia mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan berselisih dengan pikiran manusiawinya. Kedua, jangan meredak, jangan menjadi bimbang, tetap menjelaskan tentang segala sesuatu yang Anda alami di dalam hikmat dari Tuhan. Petrusnya tidak meredamnya dan tidak bimbang. Dia hanya setahap-setahapnya menjelaskan. Ya, bisa kita juga demikian itu pada waktu orang-orang melawan Anda juga. Ketiga, memberitakan tentang pertobatan yang memimpin kepada hidup, kepada teman yang belum mengenal Yesus. Jadi praktek hari ini menjelaskan tentang kisah Yesus dan memberitakan tentang pertobatan yang memimpin kepada hidup, itu kepada seorang teman yang belum mengenal Yesus. Kita harus tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, dan melalui itu pasti Tuhan akan menyelamatkan mereka, mengampuni mereka. Inilah kewajiban semua orang Kristen, lebih fokuskan kepada hamba Tuhan, ya lebih begitu. Hari ini juga selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati.